Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiara Putri Gumilar dengan NPM 202013500024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Aksara Cirebon di Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan pengetahuan. Salah satu pendidikan yang wajib diajarkan sedini mungkin adalah matematika. Matematika sangatlah penting bagi kehidupan. Sayangnya, belum banyak yang menyadari bahwa keseharian mereka dikelilingi oleh matematika. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Laili dan Puspasari pada tahun 2018, yang berisi bahwa pemahaman konsep yang tidak diaplikasikan langsung pada kehidupan menyebabkan konsep matematika dianggap merupakan konsep dalam matematika saja dan tidak digunakan atau dikoneksikan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari ada pada unsur kebudayaan. Mempelajari hubungan budaya dengan matematika disebut etnomatematika. Kajian etnomatematika bisa ditemukan pada ragam aksara yang ada di Indonesia. Salah satunya aksara Cirebon. Penelitian terkait aksara Cirebon ini sangatlah penting mengingat belum banyak penelitian matematika terkait objek ini. Karenanya, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Eksplorasi Matematika pada Aksara Cirebon di Kelurahan Kasepuhan, Kota Cirebon. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, didapat rumusan masalah yakni apa saja konsep etnomatematika yang terdapat pada aksara Cirebon yang ada di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, dan tujuan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan konsep matematika serta filosofi yang terdapat pada aksara Cirebon yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Bab 2. Tinjauan pustaka. Hakikat etnomatematika. Etnomatematika adalah ilmu yang mengaitkan budaya dengan matematika. Melalui etnomatematika, kita dapat mengkaji konsep-konsep matematika yang terdapat pada kebiasaan perilaku manusia dalam lingkungannya, sehingga kita lebih memahami bahwa matematika tidak hanya sekedar tentang angka. Hakikat aksara Cirebon. Sejatinya ada 5 aksara yang masuk ke kota Cirebon, yaitu aksara Arab, aksara Cina, aksara Pegon, aksara Hanacaraka, dan aksara Latin. Aksara Hanacaraka sendiri merupakan aksara yang biasa digunakan di Sunda, Jawa, dan Bali. Belum banyak jurnal yang menjelaskan lebih lanjut mengenai aksara Cirebon, sehingga kajian teori masih sangat terbatas. Penelitian kali ini terfokus pada aksara Hanacaraka Cirebon. Penelitian relevan. 1. Simanjuntak pada tahun 2020, yang meneliti tentang eksplorasi etnomatematika pada aksara Batak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aksara tersebut terdapat konsep matematika yaitu konsep dasar geometri, geometri dimensi 1, dan transformasi geometri yang mana juga memuat konstruksi geometri, garis berpotongan, garis sejajar, dan sudut. 2. Indriani pada tahun 2018 yang meneliti tentang eksplorasi etnomatematika pada aksara Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aksara tersebut terdapat konsep matematika, yaitu geometri dimensi 1, yang terdapat pada pola aksara Lampung yakni berupa garis vertikal, garis berpotongan, garis sejajar, dan sudut lancip. Terdapat juga transformasi geometri berupa rotasi. Selain itu, juga terdapat aktivitas etnomatematika pada pola Lampung, yakni membilang dan menghitung. Yang terakhir ada Ardian pada tahun 2023 yang juga meneliti eksplorasi etnomatematika pada aksara Batak. Berbeda dengan Simanjuntak pada tahun 2020, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aksara tersebut terdapat konsep matematika yaitu geometri dimensi 1 berupa garis tegak datar, garis tegak miring, dan garis lengkung. Juga terdapat konsep garis berpotongan, garis sejajar, dan sudut lancip. Dan terdapat konsep transformasi geometri yaitu refleksi yang terdapat pada 4 aksara yang memiliki pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan antara lain, objek penelitian yang diteliti berbeda, di mana penelitian ini memiliki objek aksara Cirebon. Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada etnomatematikanya, tetapi juga observasi mendalam terkait filosofi dan sejarah dari aksara Cirebon itu sendiri. Bab 3. Metodologi penelitian.
Tempat penelitian di Keraton Kasepuhan Cirebon yang terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lembahungku, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan kode pos 45114. Waktu penelitian. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2023 dan insya Allah diperkirakan selesai pada bulan Maret 2024. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dan objek penelitian ini adalah aksara Cirebon, khususnya aksara Hanacaraka. Aksara Hanacaraka Cirebon ini didapat dari naskah-naskah kuno yang terdapat di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Metode pengumpulan data. 1. Sumber data. A. Objek penelitian, yaitu naskah-naskah kuno yang menggunakan aksara Hanacaraka Cirebon. B. Narasumber. Pengelola atau sepuh asli yang tinggal di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. C. Dokumen. Itu berupa foto naskah-naskah kuno yang menggunakan aksara Hanacaraka Cirebon, foto wawancara, dan hasil rekaman yang didapat saat wawancara dengan narasumber. 2. Teknik pengumpulan data. A. Observasi. Observasi yang dilakukan penelitian ini adalah observasi langsung. B. Wawancara. Tujuannya untuk mencari respon dari narasumber. C. Dokumentasi. Dokumentasi guna untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen penelitian. 1. Pedoman observasi, yaitu bentuk dari macam-macam huruf aksara Hanacaraka Cirebon dan huruf-huruf penghubung antar kata dan perbedaannya dengan aksara Hanacaraka yang berasal dari daerah lain. 2. Pedoman wawancara, yaitu A. Bagaimana sejarah terkait munculnya aksara Cirebon. B. Mengapa aksara Cirebon lebih menyerupai aksara Jawa dibanding aksara Sunda, padahal letak Cirebon berada di Jawa Barat. C. Apa makna dari setiap bentuk huruf pada aksara Cirebon? D. Apakah Bapak mengetahui bahwa hampir setiap bentuk huruf pada aksara Cirebon memiliki konsep matematika? Dan E. Menurut Bapak, apa saja konsep matematika yang terdapat pada aksara Cirebon? 3. Pedoman dokumentasi, yaitu berupa naskah-naskah kuno dan jurnal terkait yang mengkaji budaya di tempat tersebut, khususnya yang mengkaji tentang aksara Hanacaraka Cirebon. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara meringkas hasil pengumpulan data ke dalam sebuah konsep, kategori, dan topik. Lalu dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu data digabungkan dan diatur ke dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses, sehingga membuatnya mudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulan sudah benar, dan apakah perlu melakukan analisis baru atau tidak. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini diperlukan secara samar-samar, tetapi tetap terbuka dan skeptik meskipun kesimpulan telah dicapai. Setelah dilakukan penelitian, maka diperlukan adanya pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan 1. Triangulasi waktu. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, dan teknik lainnya secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian dalam data tersebut. Yang kedua, triangulasi sumber. Keabsahan data dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang terakhir, triangulasi teknik. Keabsahan data diverifikasi menggunakan metode yang valid. Selain itu, pemeriksaan data dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.